Naik delman bersama teman, duduknya paling depan. Walau COVID masih berkeliaran, pelajaran jangan sampai ketinggalan. Oke, apa kabar semua? Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat, juga penuh sukacita. Harapan saya juga demikian. Oke, baiklah, kita akan memasuki pelajaran kita pada hari ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita masuk dalam materi kita hari ini. Baik, kita akan memulai pertemuan kita pada hari ini, di mana pada pertemuan ini kita masih membicarakan mengenai circular flow diagram, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang perekonomian 3 sektor. Oke, langsung saja. Perekonomian 3 sektor atau perekonomian tertutup itu tidak jauh beda dengan perekonomian yang 2 sektor. Ya, kalau kemarin 2 sektor itu antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka yang 3 sektor itu sekarang ada rumah tangga negara. Nah, itulah dia kalau perekonomian 3 sektor antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga negara. Makanya dikatakan dia 3 sektor. Oke. Nah, ini Serian buatkan circular flow-nya atau diagramnya perekonomian 3 sektor atau perekonomian tertutup, yaitu RTK. Kemarin sudah saya jelaskan, RTK itu adalah rumah tangga konsumen, mereka menyalurkan faktor-faktor produksi, kan? Sementara RTP itu adalah rumah tangga produsen, mereka adalah menyalurkan barang atau jasa yang siap pakai. Nah, kalau kita lihat grafik tabelnya, itu dari RTK ke RTP, sama seperti kemarin, itu adalah arus kegiatan faktor-faktor produksi dari RTK menuju RTP, ya kan? Sementara kalau dari RTP ke RTK melalui pasar input, ya, itu adalah balas jasa RTP kepada RTK atas pengiriman faktor-faktor produksi. Ya, ingat ya, pasar input itu pasar faktor-faktor produksi, pasar output itu pasar barang dan jasa. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dari RTP melalui pasar output menuju RTK, itu adalah arus barang dan jasa dari RTK menuju RTP, atau RTP menjual barang dan jasa kepada RTK. Nah, itu dia. Selanjutnya, kalau kita lihat yang nomor 4, dari RTK menuju RTP, itu adalah arus uang oleh RTK kepada RTP atas pengiriman barang atau jasa oleh RTP. Atau bahasa sederhananya, RTK membeli barang dan jasa dari RTP. Nah, itu dia ya. Jadi arahnya itu adalah dari arah panahnya ini. Arah panahnya ini yang menentukan kemana arahnya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini dia RTN, rumah tangga negara ya, atau rumah tangga pemerintah atau pemerintah. Oke. Nah, itu di nomor 5, itu adalah RTK ke RTN, kemudian RTP ke RTN. Ya kan? Nah, kalau kamu lihat RTK ke RTN itu adalah pajak perorangan, artinya RTK membayar pajak kepada RTN, kan? Kemudian RTP nomor 5 lagi, panahnya dari RTP ke RTN, berarti itu pajak perusahaan. RTP juga membayar pajak kepada negara, itu maksudnya. Jadi baik konsumen maupun perusahaan itu sama-sama membayar pajak kepada pemerintah. Nah, itu dia yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, ya kan, dari RTN kepada RTK. Lalu apa kegiatan RTN kalau RTK? Berarti RTN itu adalah pengeluaran. Mungkin pemerintah membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, atau sebaliknya pemerintah juga membeli barang dan jasa dari RTP atau belanja barang ke RTP, ya. Kalau ke RTK dia mungkin belanja faktor-faktor produksi, kalau ke RTP dia belanja barang. Nah, itulah fungsi RTN dalam perekonomian 3 sektor. Oke, gampang ya? Paham ya? Oke. Nah, itulah dia perekonomian 3 sektor ya. Yang kemarin 2 sektor antara RTP dan RTK, 3 sektor RTP, RTK, dan RTN atau pemerintah. Oke? Nah, gampang. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di situ. Terima kasih. Supaya lebih paham lagi, kamu bisa ulang-ulang lagi tonton video ini, atau baca buku kamu, buku paket ekonomi. Oke. Kemudian pesan Serian yang terakhir tetap sama, yaitu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jangan keluar. Kalaupun harus keluar, pakailah masker. Oke.
Terima kasih semua, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye.